Sudah merdekakah kalian? Di hari ulang tahun Indonesia Merdeka, kemerdekaan kita akan kita rasakan kalau memang kita terbebas dari semua penjajahan. Penjajah Belanda dan Jepang sudah selesai 17 Agustus 45. Penjajah-penjajah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, itulah kalimat yang pantas kita rasakan sedalam-dalamnya. Apakah kalian sudah bisa merasakan kalimat merdeka tersebut sampai ke hati? Ayo refleksikan. Di tetangga kita, Malaysia, kemarin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengundurkan diri. Sejarah Malaysia mempunyai Perdana Menteri yang super singkat. Muhyiddin Yassin cukup 17 bulan menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Mungkin kalian tidak percaya, tetapi ini fakta yang terjadi di Malaysia. Mengapa di sana terjadi pengunduran diri? Karena Muhyiddin Yassin sudah tidak dipercaya oleh publik Malaysia. Salah satunya adalah karena COVID semakin mengejala dan membahayakan terhadap masyarakat Malaysia. Di tetangga sebelah, di Afghanistan, juga terjadi hal yang sama, yaitu Presiden Afghanistan melarikan diri ketika Taliban datang menyerang Afghanistan. Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan sesudah tentara Taliban memasuki ibu kota Afghanistan. Ini sebuah konflik yang berkepanjangan. Padahal Ashraf Ghani adalah sosok yang pernah menjadi Sekjen PBB masuk Afghanistan semenjak 2014, tidak mampu mengatasi konflik yang ada di sana sampai sekarang. Sampai Trump, masih ingat Trump kan? Presiden sebelum Biden, sesumbar. Seharusnya pada saat ini Biden mengundurkan diri, bertanggung jawab Afghanistan direbut oleh Taliban. Wah, ini sebuah pertarungan yang menarik antara Biden sama Trump. Karena pada waktu Trump itu tidak terjadi rebutan, tidak sampai terjadi Afghanistan direbut oleh para Taliban. Wah, ini akan menjadi ramai pertarungan di Amerika, meskipun sebetulnya Amerika tidak ada hubungannya, tetapi dalam banyak hal Amerika terlibat di berbagai penanganan konflik yang ada di Timur Tengah. Sebelumnya kita pernah mendengar Perdana Menteri Belanda dimosi tidak percaya karena ada sebuah kasus dan penanganan COVID yang tidak beres. Belanda, simbol sebagai penjajah di Indonesia selama 3,5 abad. Pada 17 Agustus 45, 76 tahun yang lalu, Bung Karno dan para founding fathers, pahlawan kita bisa memproklamasikan, meskipun pada waktu itu Jepang yang menguasainya. Sesudah Belanda diacak-acak oleh Jepang pada waktu itu, dan Jepang pun sebetulnya menjanjikan akan memberikan kemerdekaan. Tetapi karena Bung Karno dan para pahlawan sudah mendengarkan Jepang dalam kondisi kacau, akhirnya berani untuk memproklamasikan, berani berhadapan dengan penjajah Jepang, ataupun bahkan di suatu saat Belanda menggonceng tentara sekutu untuk menjajah kembali Indonesia. Sebelumnya juga kita mendengar Presiden Italia Giuseppe Conte juga mundur. Kalau ini bukan karena COVID, tetapi konflik yang ada di sana bersitegang. Ya biasa negara demokrasi, pasti ada kelompok satu kelompok lainnya bersitegang. Itulah 4 Perdana Menteri ataupun Presiden, pemimpin negara yang mundur, baik dimundurkan atau mundur dengan sendirinya. Hal itu bukan hal yang perlu dijauhi. Seorang pemimpin, bagaimana kepemimpinannya itu bisa diterima oleh semuanya, tidak harus menunggu diundurkan.
Belajar dari Perdana Menteri Malaysia. Di Malaysia itu memang agak berbeda dengan di Indonesia. Di Malaysia ada raja yang dipertuang agung. Raja Abdullah menerima pengunduran diri Muhyiddin Yassin karena ya konflik yang luar biasa. Salah satunya adalah penanganan COVID. Awalnya Muhyiddin Yassin yakin dengan sesumbar kami masih didukung oleh parlemen. Dalam bahasa lain, kami masih didukung oleh rakyat. Tetapi dalam perjalanannya, dia selanjutnya mundur, membuktikan bahwa parlemen tidak mendukungnya sepenuhnya. Saudara, pecinta demokrasi di berbagai negeri, itulah pelajaran yang berarti bagi kita bersama. Kalau di Indonesia, hari ini adalah demokrasinya memperingati kemerdekaan Indonesia 76 tahun. Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan, apapun penjajahannya. Waktu itu masih kita ingat, Jepang dan Belanda adalah ancaman yang membahayakan pada waktu itu. Tetapi sesudah dimerdekakan, mereka tetap ingin menjajah lagi, tetapi bisa diselesaikan. Kalian bagaimana? Apakah sudah merasakan kemerdekaan yang sebenarnya? Apakah kalian para pemimpin, elit di birokrasi, apakah juga merasakan kalian pemimpin yang sebenarnya? Karena kalau kita belajar dari film-film aja, tentunya film itu referensinya kehidupan real. Para elit pada waktu taruhlah Demang ataupun yang lainnya, itu sepertinya bekerja hal yang sangat dilematis. Di satu sisi, seperti di Diponegoro ini, Demang itu memfitnah kami. Suami saya cuma bela penduduk yang tidak bisa bayar pajak lagi. Berdiri, ayo. Demang itu pemeras. Ular beludak. Ayo. Pak Demang. ingin bekerja untuk Belanda karena pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi di sisi yang lain diprotes oleh rakyatnya. Karena ya rakyat pasti pengen Demang ataupun para pejabat birokrat pada waktu itu bisa memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Yang terjadi, Demang ataupun lainnya itu tadi menjadi bagian dari Belanda dan akhirnya menjadikan tumbal rakyat. Ngeri. Semoga saja pada saat ini sudah tidak ada pola penjajahan dahulu. Birokrasi pada saat ini sudah waktunya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya rakyat terima. Jadi, menjadi birokrat di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun di pusat, itu adalah abdi, itu adalah pesuruh rakyat. Jadi sudah sewajarnya mereka semuanya itu memberikan sesuatu untuk rakyatnya, bukan sebaliknya yang minta dihormati dan lain sebagainya. Hari ini kemerdekaan. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah merasakan sebagai Indonesia merdeka? Kalian sudah merasa merdeka? Apakah masih ada penjajahan-penjajahan yang ada? Kalau masih ada penjajahan-penjajahan yang ada, pasti penjajah akan bisa ditumbangkan, mudah ditumbangkan. Penjajah dalam bentuk apapun. Dalam bahasanya di Malaysia, penjajah yang berbentuk sebagai Perdana Menteri. Karena apa? Tidak mampu menyelesaikan terkait dengan penanganan COVID. Akhirnya, para pihak-pihak yang ada masih tidak percaya dihadirkan, akhirnya bisa menjatuhkan. Meskipun Muhyiddin Yassin mengundurkan diri. Seandainya Muhyiddin Yassin tidak mengundurkan diri, pasti diundurkan secara tidak hormat oleh rakyatnya. Itu pembelajaran yang sangat bagus di Malaysia. Pembelajaran di Belanda pun juga begitu. Penjajah kita dahulu bisa diturunkan. Hal ini kita tidak ngomong kepada negara manapun bahwa yang sudah tidak amanah bisa diturunkan. Tetapi bagaimana negara-negara lain? Ya, Thailand masih aman. Negara Singapura yang lebih hebat aman. Amerika aman.
Jadi setiap negara mempunyai cerita. Tetapi pengalaman Malaysia bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Pengalaman di Afghanistan juga bisa menjadi pembelajaran. Siapapun kalian, ketika diberi amanah memegang sebuah jabatan dan tidak amanah, tidak menjalankan sebagaimana visi misi kampanye kalian. Kalau itu terjadi waktu kampanye ya, maksudnya setiap event pemilu ada tahapan yang namanya kampanye dan biasanya memberikan janji-janji yang luar biasa. Pada saatnya perjalanan menjalankan pemerintahan ya seharusnya dijalankan supaya niat baik untuk membangun negeri itu betul-betul terrealisir. Ashraf Ghani, orang hebat di dunia, menjadi sekjen PBB, menjadi bagian dari World Bank. Ketika kembali ke kampung halaman, tidak mampu menghadapi Taliban. Taliban seperti apa sih? Kok kelihatannya sangar betul? Ya itulah. Sebetulnya yang menjadi dasar adalah ada sebuah permasalahan yang belum terselesaikan di Afghanistan. Sehingga antara pihak satu dengan pihak yang lainnya bercekcok dan tidak pernah selesai. Yang seharusnya demokrasi sebagai alat mengatur negara bisa menyelesaikan semuanya. Itulah yang terjadi di 4 negara. Masih banyak negara-negara yang hebat, kuat, menyelesaikan konflik-konflik yang ada, baik kecil ataupun besar, bisa diselesaikan. Begitu juga karena pandemi COVID. Kita bangga pada 16 Agustus kemarin Bapak Presiden kita semangat luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri ini. Bahkan vaksin merah putih pun akan terfasilitasi untuk memberantas COVID ini. Semoga hal ini didukung, disupport penuh dengan semua pihak. Semoga tidak ada yang mengambil keuntungan di dalam kesempitan. Dalam suasana yang galau begini, para rakyat terkena COVID, ada resesi, tetapi masih ada orang-orang yang kurang ajar menggunakan uang-uang negara. Cukup Menteri Sosial yang kemarin yang sudah diproses di KPK itu menjadi contoh yang tidak baik bagi kita. Semoga tidak ada menteri lainnya yang mengikutinya. Begitu juga kepala daerah atau birokrat lainnya mengikutinya. Begitu juga selanjutnya tidak ada rakyat yang dia memanipulasi data dilaporkan kepada birokrat di bawah, sehingga apapun yang tercatat adalah benar. Itulah arti kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita akan bisa kita rasakan kalau kita terbebas dari semua penjajahan. Penjajah Belanda dan Jepang sudah selesai 17 Agustus 45. Penjajah-penjajah baru datang selanjutnya. Dalam bentuk wajah apapun, kita harus memerdekakan diri dan negara kita dari penjajahan. Dirgahayu Hari Ulang Tahun Indonesia ke-76. Merdeka. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.